Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Kristus dimanapun Anda berada. Kiranya selalu dalam penyertaan Tuhan. Untuk memulai aktivitas kita di dalam satu hari ini, mari kita melandaskannya berdasarkan firman Tuhan yang akan kita perdengarkan. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk kemurahan-Mu dan penyertaan-Mu yang selalu melingkupi kehidupan kami. Kami boleh bangkit dari tempat tidur kami dengan penuh sukacita untuk melakukan segala aktivitas kami. Untuk itu ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu sebagai dasar dan tujuan hidup kami untuk melakukan segala aktivitas kami di dalam nama-Mu. Berkati kami Tuhan, buka hati dan pikiran kami agar setiap firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kaki kami untuk melanjutkan setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ampunkan kami dalam segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita perdengarkan untuk menjadi dasar dalam aktivitas kita di dalam satu hari ini terambil dari Lukas 12 ayat yang ke-15. Bunyinya, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaannya itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketamakan merupakan sesuatu atau satu hal karakter manusia yang tidak bisa lepas dari kehidupan. Sejalan dengan sifat manusia yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang dia miliki. Secara harafiah, tamak adalah kehausan untuk memiliki lebih banyak lagi. Artinya, sebenarnya seseorang sudah memiliki sesuatu, tetapi dengan ketamakan, dengan mengutamakan suatu ketamakan, seseorang harus mendapatkan lebih daripada apa yang sudah ia miliki. Bahkan, orang-orang kadang mau berlomba-lomba dengan cara apapun untuk mendapatkan apa yang dia miliki dengan berlipat-lipat ganda tanpa memikirkan orang lain, tanpa memikirkan nasib orang lain. Dengan demikian dapat dikatakan ketamakan adalah sebuah kesalahan hidup yang akan membawa seseorang kepada kerugian dan jerat dunia yang akan membinasakannya. Ia tidak pernah bersyukur atas apa yang telah dia miliki. Ia tidak pernah mensyukuri atas setiap berkat yang dia telah terima daripada Tuhan. Dalam konteks nats ini sebenarnya ingin memperlihatkan supaya manusia jangan tamak akan harta duniawi. Misalnya dalam beberapa kejadian, orang-orang yang merasa sudah cukup tua sebaiknya membagi-bagikan warisannya kepada anak-anaknya, supaya kelak di hari yang akan datang mereka tidak akan kekurangan. Hal tersebut memang dapat dikatakan adalah hal yang baik. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah anak-anak yang diberikan warisan ini selalu merasa harus mendapatkan yang lebih banyak daripada saudara-saudaranya yang lain. Dan dapat dikatakan justru ketamakan inilah yang umumnya melahirkan ketimpangan sosial yang berujung pada perkelahian antar saudara. Maka dari itu saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita diajak untuk tidak tamak. Kita diajarkan melalui nats ini supaya kita tidak tamak dan tidak mengejar yang namanya harta duniawi. Karena jelas di dalam nats ini disebutkan bukan itu yang menjamin kehidupan kita lebih baik. Bukan itu yang menjadi jaminan. Bukan harta yang menjadi jaminan untuk kehidupan kita yang lebih bahagia. Maka dari itu saudara yang terkasih, kita harus bersukacita. Kita harus bersyukur untuk apapun yang telah kita terima. Kita harus mensyukuri atas apa yang ada pada diri kita. Jangan melihat apa yang tidak ada pada diri kita, tetapi baiklah kita mensyukuri untuk segala berkat yang telah diberikan Tuhan, untuk segala kemurahan, untuk segala kemudahan yang diberikan Tuhan kepada kita dalam melanjutkan setiap aktivitas. Untuk itu, mari menjauhi ketamakan, karena ketamakan adalah hal yang paling dasar, adalah dapat dikatakan sebagai pintu gerbang untuk mencari-cari
hal yang tidak ada dengan berupaya mengadakannya dengan berbagai cara. Dengan cara apapun dihalalkan untuk mendapatkan lebih dari apa yang telah atau apa yang dia sudah dapatkan. Untuk itu, mari bersyukur. Mari mensyukuri apapun yang ada pada diri kita. Jangan pernah melihat apa yang tidak ada pada diri kita sehingga kita berupaya untuk memberikan yang terbaik, sehingga kita berupaya untuk berusaha mendapatkan bahkan untuk apa yang sudah kita miliki. Untuk itu pentingnya bersyukur. Melalui nats ini kita diajarkan untuk bersyukur dan menjauhi ketamakan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami perdengarkan. Kiranya Tuhan mengajari kami supaya kami bersyukur apapun yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, supaya kami tidak jatuh di dalam ketamakan, supaya kami juga memperhatikan orang-orang di sekitar kami, memperhatikan nasib orang-orang di sekeliling kami, supaya kami satu, supaya kami sama dan sejajar di hadapan Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang akan melanjutkan setiap aktivitas kami di dalam satu hari ini. Berkati kami, kuatkan kami, berikan kami penyertaan-Mu supaya kami boleh melalui hari ini dengan penuh sukacita. Kami bertemu orang-orang yang kami kasihi dengan penuh sukacita dan di dalam nama-Mu. Terimalah doa kami ya Tuhan. Terlebih dari itu kami adalah manusia yang berdosa. Kiranya Tuhan mengampunkan kami dari setiap dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak menjadi jembatan berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat melanjutkan setiap pekerjaan saudara kemanapun kita semua melangkah. Tuhan memberkati. Shalom.